dia ingat apa-apa lagi pas sama dia mama saya meninggal kan motivasi tambahan saya berpikir Takut emosi ya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang hampir saja membunuh satu keluarga. Beruntungnya korban lainnya bisa menyelamatkan diri. Ada cerita santet di balik pembunuhan ini. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini menimpa sebuah keluarga yang terdiri dari suami bernama Nurdin berusia 54 tahun dan istrinya bernama Nurmi Fatur Rahman. Mereka telah memiliki anak bernama Asri Fatur Rahman berusia 34 tahun yang telah menikah. Nurdin bersama dengan istri, anak dan menantunya tinggal di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Moti, Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selama ini, Nurdin bekerja sebagai seorang nelayan yang telah dia jalani selama bertahun-tahun. Sementara istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga dan selama lebih dari 10 tahun sudah tinggal di Dusun Moti. Keluarga Nurdin dikenal sebagai keluarga yang baik, ramah, dan suka menolong tetangganya bila sedang mengalami kesulitan. Selain itu, Nurdin juga dikenal sebagai sosok ayah yang pekerja keras, rajin ibadah, dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Terlebih, dia juga sering dijadikan sebagai contoh oleh para nelayan lainnya, dikarenakan dirinya yang tidak pernah kenal lelah dalam mencari nafkah. Hari demi hari pun berjalan baik-baik saja, hingga suatu ketika hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, sore harinya. Nurdin baru saja pulang bekerja mencari ikan pada jam 20.00 malam harinya. Ketika itu, Nurdin baru saja selesai makan malam. Nurdin pun sangat terkejut setelah mendapatkan kabar dari sang istri jika tetangganya baru saja meninggal dunia. Lalu Nurdin bersama dengan istrinya langsung bergegas menuju rumah duka untuk melayat. Setelah selesai dari rumah duka, mereka pun segera pulang dan beristirahat di rumahnya. Namun, sekitar pada jam 23.00, ketika Nurdin bersama dengan istrinya tengah tidur, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mengatakan, "Nurdin, keluar Nurdin!" Teriakan itu pun berasal dari luar rumah. Sontak saja, teriakan tersebut membuat Nurdin terbangun. Tidak berselang lama, terdengarlah suara benda-benda yang dirusak dari kios depan rumah. Lalu pintu utama pun didobrak. Seketika, Nurdin beranjak dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamar. Setelah pintu kamar terbuka, terlihatlah ada dua orang pria berdiri sambil membawa senjata tajam. Tanpa basa-basi, terjadilah penyerangan terhadap Nurdin. Sementara istrinya Nurmi berhasil melarikan diri. Nurdin yang mendapatkan serangan itu sudah berusaha untuk kabur. Namun Nurdin terjatuh dan tertangkap oleh dua pria tersebut. Lalu diserang menggunakan sajam secara membabi buta. Asri, anak dari Nurdin yang ikut terbangun juga, turut diserang hingga menyebabkan luka yang cukup parah. Melihat target utamanya Nurdin sudah tidak berdaya, kedua pelaku pun segera melarikan diri dan meninggalkan rumah. Sementara Nurmi langsung meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Teriakan dari Nurmi memancing warga berdatangan. Lalu Nurmi meminta kepada warga untuk segera membawa suami dan anaknya menuju ke rumah sakit Bima guna diberikan pengobatan serta pertolongan. Namun sayangnya setibanya di rumah sakit, Nurdin dinyatakan telah meninggal dunia setelah mengalami luka senjata tajam dan pendarahan hebat akibat luka pada bagian wajahnya. Sementara Asri mengalami muntah-muntah. Asri terluka pada bagian pahanya. Sajam yang melukai Asri itu mengandung racun. Dokter segera memberikan penawar racun untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuhnya.
Dari kejadian ini, warga pun segera melaporkannya ke Polres Bima Kota. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung bergegas menuju ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP. Polisi pun langsung bergerak cepat menyelidiki kasus ini dengan memeriksa beberapa orang saksi. Sementara di tempat kejadian, polisi menemukan barang bukti berupa pecahan kaca serta batu berada di dalam rumah. Pihak kepolisian pun belum bisa menarik kesimpulan dari motif atas penyerangan dan pembunuhan ini. Dari bukti-bukti yang telah ditemukan dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian, akhirnya polisi pun berhasil mengkerucutkan 2 nama yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Berselang beberapa jam kemudian, setelah kejadian tersebut, polisi berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Mirisnya, kedua pelaku ini merupakan tetangga korban bernama Idrajit berusia 20 tahun dan Arifin 25 tahun. Dari penangkapan 2 orang pelaku itulah, ternyata pelaku penyerangan ini berjumlah total 6 orang. Ada 4 orang lagi yang ikut serta dalam kejadian tersebut. Sehingga polisi pun langsung melakukan pengejaran dan mengamankan terduga pelaku lainnya, yang diantaranya berinisial IN berusia 26 tahun, AR 42 tahun, IR 29 tahun, dan TJ berusia 18 tahun. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah tombak, parang, pakaian para tersangka, serta pecahan kaca dan batu. Dari hasil interogasi, para pelaku pun mengaku jika yang menjadi eksekutor serta merencanakan kejahatan ini yaitu pelaku IN yang menghabisi nyawa Nurdin dan Arifin yang menombak paha asri. Sisanya hanya memantau situasi sekitaran dan membantu menutup akses rumah agar korban tidak melarikan diri. Para pelaku ini masih bersaudara. 4 orang merupakan kakak beradik dan 2 orang lainnya saudara sepupu. Pelaku mengaku penyerangan itu berhubungan dengan meninggal dunianya ibu mereka yang bernama Landu. Para pelaku ini sangat yakin jika meninggalnya Landu dikarenakan disantet oleh korban. Kepada polisi, pelaku pun mengatakan jika kejadian ini bermula ketika hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Nurmi kala itu menjenguk ibu dari pelaku yang sedang sakit-sakitan dengan membawa buah-buahan. Namun berselang 3 hari kemudian, ibu pelaku ini dikabarkan telah meninggal dunia. Dari sanalah pelaku IN mulai berpikir jika kematian ibunya mungkin disebabkan oleh buah pemberian dari keluarga korban yang mengandung ilmu santet, dikarenakan Nurdin ini sering beribadah hingga tengah malam di rumahnya. Pelaku IN sebenarnya sudah ingin meluapkan emosinya saat Nurdin dan istrinya datang untuk melayat. Namun hal itu masih sempat ditahan oleh adik dan sepupunya dikarenakan masih banyak orang yang berdatangan ke rumah mereka. Setelah Nurdin dan istrinya pulang, pelaku IN pun mengajak adik dan sepupunya untuk menghabisi nyawa mereka di malam itu juga dan memberitahu jika kemungkinan besar ibunya meninggal dunia akibat disantet oleh korban. Terpancing dengan provokasi tentang santet, akhirnya ke-6 pelaku pun setuju untuk membunuh Nurdin. Pada jam 23.00, para pelaku ini langsung mendatangi rumah Nurdin sambil membawa sebilah parang dan tombak beracun. Pelaku IN dan Arifin berteriak-teriak memanggil Nurdin untuk keluar dari rumah sambil merusak barang-barang yang berada di kios depan rumah. Sementara 4 pelaku lainnya berpencar berkeliling rumah untuk memantau situasi sekitaran dan berjaga-jaga agar Nurdin ini tidak melarikan diri. Melihat korban Nurdin keluar dari kamarnya, pelaku IN dan Arifin langsung melakukan penyerangan kepada Nurdin menggunakan parang dan tombak yang mengenai pada bagian bawah mata. Sontak saja Nurdin dan istrinya langsung berusaha kabur lewat pintu belakang rumah. Dalam pelariannya itu,
kakinya Nurdin sempat tersangkut hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Pelaku IN segera menghampiri dan langsung membabi buta dengan melakukan penyerangan menggunakan sajam parang hingga mengalami luka fatal pada bagian wajahnya dan bersimbah darah. Setelah melihat korban Nurdin yang sudah tidak berdaya, pelaku Arifin pun kembali masuk ke dalam rumah korban. Di ruang tamu itulah pelaku bertemu dengan Asri, anak dari korban. Tanpa basa-basi, pelaku Arifin langsung menikamkan tombak beracunnya pada paha bagian kanan. Asri langsung menjerit kesakitan dan jeritan itu membuat sang suami terbangun dari tidurnya. Suami dari Asri langsung melakukan perlawanan terhadap pelaku ini hingga membuat pelaku Arifin pun segera kabur dan melarikan diri. Setelah dari kejadian ini, pihak kepolisian pun mencoba untuk memastikan apakah benar kematian ibu para pelaku ini akibat santet atau ada hal lainnya. Polisi mendapatkan fakta jika Landu memiliki riwayat penyakit medis bukan karena disantet. Ibu dari pelaku ini sudah lama mengidap penyakit TBC dan asma yang sangat parah hingga akhirnya Landu meninggal dunia. Desa Soro terus dijaga oleh anggota Polsek Lambu dan Polres Bima Kota, khawatir terjadi reaksi susulan yang dapat mengganggu keamanan wilayah akibat balas dendam. Kini, Nurdin pun telah dikebumikan di tempat pemakaman umum Oi Cinggi. Atas perbuatannya tersebut, ke-6 pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, sub pasal 338, sub pasal 351 ayat 2 dan ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal yaitu seumur hidup. Guys, di sini gue mencoba untuk mengingatkan agar dirubah pola pikirnya. Terkadang banyak masyarakat sakit sedikit langsung berpikir disantet oleh tetangga atau saudara. Harus dirubah pola pikir, jangan mudah suuzon. Contoh pada kasus ini, ibunya sakit TBC, dibilang disantet, sudah difitnah, dibunuh lagi. Rasakan di dalam jeruji besi yang lama telah menanti kalian. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?